kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumala dalam acara Beyond Education Podcast yang selalu membahas atau sharing-sharing tentang motivasi, parenting, coaching, atau pertanyaan dari viewers atau dunia pendidikan juga. Kita selalu sharing-sharing per 2 hari sekali. Silahkan langsung saja di subscribe dan di share. Dan kita juga selalu hadir di Spotify untuk update setiap harinya. Silahkan langsung dicari dengan kata kunci Beyond Education Podcast seperti itu. Kalau misalnya ada yang bertanya gimana kak caranya untuk menanya ke Beyond Education Podcast, ya langsung saja dicek link deskripsinya, semua sudah ada di sana. Untuk bertanya silahkan langsung ke via Gmail boleh, atau misalnya langsung ke via officialnya boleh, atau misalnya mau langsung bergabung di grup WA dan Telegramnya juga boleh. Jadi silahkan langsung saja akses semua link-link yang ada di bawah ini. Baik, pada hari ini kita bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semua, gimana Gu? Ada yang bertanya nih Pak. Apa nih? Ini dari ibu-ibu. Dari ibu-ibu Pak. Jadi pertanyaan seperti ini Pak. Apa? Ini sih lebih ke arah dunia pendidikan dan finansial. Oke. Ya seperti ini. Pak, boleh dong diulas di podcast mengenai persiapan finansial untuk pendidikan anak. Persiapan finansial. Iya, karena untuk semua kalangan. Jadi persiapan finansial ini untuk semua kalangan Pak. Jadi mau kalangan menengah atas, mau kalangan menengah bawah juga. Apalagi kondisi begini. Bagaimana menyikapi kendala ekonominya, dan apalagi kan sejauh ini sekolah-sekolah bagus itu pasti harganya juga bagus. Jadi titik beratnya adalah di persiapan finansial untuk kalangan seluruh kalangan masyarakat, dan menghadapi kendala ekonomi. Sama satu lagi tentang sekolah bagus itu harganya pasti gratis. Gimana Pak? Ya mungkin saya akan bahas satu-satu ya. Pertama dari sisi finansial. Kedua, bagaimana cara kita memilih sekolah yang bagus. Kalau dari sisi finansial, ya sudah pasti Bung, bahwa yang namanya sekolah makin kesini itu makin mahal ya. Iya, katanya kenaikannya itu per tahun itu 15% ya. Nah, apalagi 15%. Biaya pendidikan itu. Benar. Oleh karena itu, ya kita sebagai orang tua mau nggak mau harus menyisihkan gitu Bung, yang namanya dari keuangan kita, sebagian yang kita tabung untuk masa depan pendidikan anak-anak kita. Jadi sudah dipersiapkan ya Pak? Harus dipersiapkan. Kisarannya berapa persennya itu saya kembalikan lagi pada masing-masing orang tua, karena saya nggak tahu setiap orang tua itu kebutuhan hariannya seperti apa. Nah, ini saya kembalikan lagi. Yang penting ada biaya pendidikannya. Iya, harus ada yang kita sisihkan, yang kita tabung. Karena yang namanya pendidikan anak-anak itu kan sifatnya jangka panjang. Bukan hanya pendidikan di waktu anak-anak kita ini sekolah saja ya. Tapi kita juga harus mempersiapkan sampai anak-anak kita ini masuk ke jenjang pendidikan yang tinggi gitu. Malah anak saya nih yang umur 2 tahun nih Pak, kecil-kecil juga udah mulai tuh ada kelas-kelasnya. Nah itu. Jadi dari kecil gitu ya, kayak kecil anak KB, kelompok belajar gitu ya. Kalau buat saya untuk KB atau PAUD gitu ya, itu saya kembalikan lagi kepada orang tua. Betul. Karena memang kalau menurut saya pribadi ya, ini nggak perlu ditiru oleh semua orang gitu. Ketika anak-anak masih di usia PAUD atau KB, ya baiknya belajar bersama orang tuanya. Ya, karena yang namanya orang tua ini harus lebih banyak berinteraksi, terutama ketika usia anak-anaknya ini masih balita. Agar apa? Agar adanya ikatan batin yang kuat dengan banyaknya interaksi. Tapi kalau anak hanya dititipkan saja ke pihak sekolah, ya otomatis tidak adanya ikatan batin yang kuat. Karena ikatan batin yang kuat ini tercipta karena adanya interaksi. Gak mungkin kan kita misalnya ingin memiliki ikatan batin yang kuat sama anak-anak kita, tapi anak kita titipkan. Akhirnya ya sulit gitu. Kita dapat membangun kedekatan.
Nah, tetapi kalau misalnya kedua orang tuanya sibuk, ya pilihan terakhir ya memang kita harus mencari ya tempat di mana kita bisa menitipkan anak-anak kita. Tetapi itu jadikan opsi yang terakhir lah. Kalau misalnya di mix Pak, misalnya dia tetap sekolah gitu di KB atau TK, tapi orang tua juga tetap harus mendampingi selama sekolah itu. Ya itu lebih baik. Bagus, Lebih baik. Yang penting orang tua jangan jadikan sekolah itu tempat penitipan anak. Itu. Kalau orang tua terlibat dari awal masuk sampai pulang, it's okay kalau buat saya. Misalnya menyediakan tempat di mana anak kita ini bisa bersosialisasi. Yang penting belajar sosialisasinya saja dan bermainnya. Jangan sampai kita salah milih gitu. Sekolah di mana anak-anak kita ini belajar. Yang namanya pendidikan usia anak-anak dini ini kan seharusnya lebih banyak bermain, ya, bukan belajar di dalam kelas menatap papan tulis gitu. Ini kejadian sama anak saya Bung. Oh gitu. Anak saya ini kan waktu masih balita, ya biasalah yang namanya ini ya. Ibu saya tuh pengennya anak harus sudah sekolah, harus sudah belajar gitu kan di kelas gitu. Saya sudah bilang karena saya belajar tentang dunia parenting bahwa anak-anak usia balita ini nggak perlu gitu pergi ke sekolah, cukup dengan orang tuanya saja di rumah. Agar apa? Agar adanya interaksi gitu antara orang tua dengan anak. Terus anak kita arahkan untuk lebih banyak mengeksplor, bermain. Nah, sekarang kebanyakan yang namanya sekolah pendidikan usia dini itu malahan berbeda dari zaman waktu saya dulu sekolah gitu. Itu untuk calistung ya. Untuk calistung. Karena sebagai persyaratan ketika dia mau masuk usia SD, ada tes masuknya calistung gitu. Akhirnya kan membuat anak saya jadi terbebani gitu. Ini kok zaman saya seharusnya banyak bermain malah dipaksa untuk di dalam kelas menatap papan tulis gitu. Dari masuk sekolah sampai pulang sekolah. Akhirnya kan anak saya jadi bermasalah gitu. Dia jadi nggak suka datang ke sekolah. Gara-gara itu. Ya. Sampai ya anak saya ini bisa dibilang unjuk rasa lah gitu. Dia datang ke sekolah dibikin telat. Terus alasannya ada aja gitu kan untuk nggak masuk sekolah gitu. Nah di sini ya timbul banyak masalah gitu. Nah makanya kita sebagai orang tua hati-hati dong, terutama di pendidikan usia dini. Iya. Jadi sekolah yang bagus itu sebenarnya yang seperti apa Pak? Apakah yang seperti tadi?